Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Muharram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ke Mekah. Ya, jadi naikin himar, naikin keledai dengan satu onta. Ya, jadi pada waktu itu Halimatus Sa'diyah membawa himar dan satu onta. Ontanya udah tua, himarnya pun udah istilahnya ya udah jalannya pun paling lambat. Ya, paling lambat, paling lelet. Ya, tapi alhamdulillah tetap sampai di kota Mekah. Ya. Ketika dia sudah sampai di kota Mekah, Halimatus Sa'diyah cari dia tuh bangsawan-bangsawan untuk bisa siapa saja yang bisa menyusui, siapa yang punya anak-anak bangsawan yang mau disusuin sama orang kampung dari Bani Sa'ad. Ya, karena di situ salah satunya kalau orang-orang kampung itu mereka menjaga bahasa Arabnya masih terjaga fushahnya. Nah, jadi di kampung Taif di sana mereka masih menjaga bahasa Arabnya. Ya, biasanya kalau orang Jakarta sudah kecampuran macam-macam, maka bahasa Jakarta sudah bisa tercampur nantinya dengan bahasa alay dan lain sebagainya, bisa kecampur. Begitupun di Arab Saudi, ketika datang dari manapun akhirnya bisa menjadikan bahasa itu nanti bervariasi. Ya, tetapi dengan kebiasaan adat orang Arab, akhirnya anak-anak mereka dititipkan di kampung-kampung, dicari itu. Nah, jadi dari kampung Bani Sa'ad tersebut mereka cari, dapat tuh bangsawan-bangsawan, anak-anak bangsawan. Tetapi ketika itu si Halimatus Sa'diyah belum dapat, ya, dia belum dapat persusuan. Ya, jadi udah istilahnya dari kampung, kemudian udah tinggal Nabi Muhammad doang. Tinggal Nabi Muhammad doang yang belum dapat ibu susuan. Nah, ketika itu sudah ditawarkan sama Siti Aminah, ibunya Rasulullah. Kemudian sebagai ibu yang memang dia sudah tidak punya suami, menyampaikan bahwasanya anak ini anak yatim. Kemudian Siti Aminah juga bukan orang kaya. Ya, bukan orang kaya karena sudah ditinggal sama suaminya. Nah, kemudian Halimatus Sa'diyah awalnya menolak ketika itu. Tetapi singkat cerita, kemudian ada suaminya itu bersama suaminya Harith, ya, suaminya Halimatus Sa'diyah. Nah, jadi daripada kagak dapat, ya udahlah kita bawa tuh. Ya, kita bawa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih kecil kita bawa tuh. Kita bawa, akhirnya sama Halimatus Sa'diyah dibawa ke kampung daripada kagak dapat. Ya. Dan kemudian ketika sudah membawa Nabi Muhammad SAW ini, bahwasanya ketika dia menunggangi himar, ya, yang mana sebelumnya kalau naik himar paling lambat. Kemudian dari kelompok dia yang pada waktu itu sudah pada jalan duluan. Sudah ninggalin paling belakangan dan nih kelompoknya dari Halimatus Sa'diyah bersama Rasulullah. Nah, tetapi karena dia menggendong si Nabi Muhammad Rasulullah ini, himar itu menjadi kuat, ya. Keledai tersebut menjadi kuat dan akhirnya jalannya paling cepat. Ya, jalannya paling cepat, bahkan bisa mendahului kelompok yang tadi berangkat bareng, yang di awal berangkat bareng, kemudian pulang lebih dulu kan. Kemudian bisa disusul. Karena apa? Menggendong si Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ada sebuah mukjizat, ada sebuah keberkahan ketika Nabi Muhammad kecil. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad kecil ada keberkahan. Nah, jadi dari proses menggendongnya enteng,
kemudian ketika dalam perjalanan lancar. Nah, jadi kayak jalannya benar-benar lancar dah. Mungkin kalau kita naik motor atau mobil benar-benar kagak macet. Nah, jadi seperti itu. Sampai di kampungnya Bani Sa'ad di Taif. Nah, sudah sampai ke sana, akhirnya si Halimatus Sa'diyah menyusui sahabat Rasulullah. Singkat cerita, ketika disusui Rasulullah, kemudian ASI yang tadinya nggak keluar. ASI yang tadinya keluarnya cuma dikit. Ya namanya orang miskin, ya makanan ada, tetapi untuk gizinya kagak ada. Tetapi ketika buat nyusuin Rasulullah, alhamdulillah lancar tuh. Lancar, benar-benar bisa Rasulullah disusuin dengan kenyang. Nah, dengan kenyang, kemudian ada anaknya satunya dari anak Halimatus Sa'diyah, kemudian Rasulullah sudah disusuin, yang satunya disusuin juga sampai kenyang. Yang biasanya anaknya Halimatus Sa'diyah itu setiap malam selalu nangis. Tetapi ketika kedatangan Rasulullah kecil masih bayi, anak tersebut jadi tenang. Ya, tidurnya pun nyaman. Karena apa? Ada sosok Rasulullah ini. Keberkahan yang dihadirkan buat keluarga Halimatus Sa'diyah, keikhlasan dari keluarganya yang tadinya mereka ragu, tetapi akhirnya mereka memberanikan diri dengan keikhlasan. Ini hikmahnya. Terkadang ketika kita pengen nolong seseorang, kita minta imbalan, ya, tetapi ketika benar-benar kita bisa murni dengan keikhlasan bahwasanya Allah yang memberikan segalanya, insya Allah ada jalan. Ini yang dilakukan oleh keluarga Halimatus Sa'diyah. Susunya lancar, kemudian keesokan harinya ontaknya yang udah tua, yang sudah susah ngeluarin susunya, tiba-tiba mengeluarkan susu, ya, mengeluarkan susu dari ontaknya. Kemudian diambil tuh sama suaminya Haris. Nah, diambil, kemudian disampaikan bahwasanya ini ada susu onta. Halimatus Sa'diyah pun kaget, ya, onta udah tua, onta udah istilahnya kalau buat jadi perah susunya udah nggak bakal keluar, tetapi ini keluar, ya. Jadi akhirnya diminum sama Halimatus Sa'diyah dan keluarganya sampai kenyang. Ini menandakan keberkahan yang dihadirkan oleh Rasulullah. Ya, bukan hanya itu saja, bahkan Halimatus Sa'diyah punya ngembala kambing. Ya, dia punya seekor kambing banyak, dan ada beberapa. Ya, jadi pada waktu itu, ya, ketika kambing-kambing tersebut pun yang tadinya kurus-kurus pun menjadi sehat, ya, kambingnya menjadi sehat, kemudian susunya pun banyak ketika ada Rasulullah. Sampai orang-orang kaum Bani Taif pada waktu itu, Bani Sa'ad pada waktu itu bilang, kalau mau beli susu ataupun mau kambingnya susunya berkah, ikutin tuh kambingnya Halimatus Sa'diyah. Karena apa? Ada sosok Rasulullah di situ, keberkahan. Ikutin tuh. Akhirnya pada ngikutin tuh. Ya, pada ngikutin, nimbrung sama, ya, keluarganya Halimatus Sa'diyah. Karena saking berkahnya dihadirkannya Rasulullah di keluarga Halimatus Sa'diyah. Jadi ini salah satu bagaimana proses ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dia diasuh sama Halimatus Sa'diyah, ya, yang tadinya orang-orang kagak mau nerima, tetapi Halimatus Sa'diyah yang tadinya ragu, alhamdulillah Allah yakinkan, dan kemudian datanglah keberkahan, ya. Jadi datang keberkahan sampai disusuinya sampai berapa tahun? 2 tahun, ya. Jadi sama Halimatus Sa'diyah 2 tahun disusuin. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimar radha'ah. Ya, namanya kita lagi buat, misalnya kita punya anak, ya, anak kita masih bayi, maka sempurnanya persusuan itu 2 tahun. Ya, sempurnanya nyusuin anak itu 2 tahun. Makanya kalau nyusuin anak 2 tahun, alhamdulillah kedepannya bisa sehat, walaupun misalnya ada yang 1 tahun, kemudian keduluan punya anak lagi misalnya, kemudian anak yang ini udah di stop, nggak nyusu lagi, akhirnya ganti apa? Susu formula. Ya, memang secara Islamnya itu bagusnya 2 tahun. Ya, kalaupun nanti ada uzur lainnya, ya mungkin kita bisa stop ataupun kita bisa ganti gizi-gizi lainnya. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh orang Arab, ya, orang Arab di Mekah pada waktu itu, dibawa ke kampung. Tujuannya apa? Biar dia itu biasa hidup di daerah.
karena memang polusinya belum parah. Kemudian bahasa Arabnya masih fusah, masih bagus. Keadaan lingkungannya masih bagus, berbeda misalnya di kota, pencemarannya sudah banyak dan lain sebagainya. Tapi di kampung ini masih menjaga semuanya. Nah, sampai disusuinya 2 tahun, kemudian kan perjanjiannya 2 tahun. Ya, kemudian mau dibawa pulang ke Siti Aminah, dibawa ke Mekah. Walaupun Halimatus Sa'diyah itu sedih sebenarnya, mau bawa Rasulullah kembali ke Mekah. Karena apa? Dengan datangnya Rasulullah selama 2 tahun itu hidup mereka jadi berkah. Ontaknya yang kurus jadi ngeluarin susu. Kambing-kambingnya yang tadinya kurus gering jadi mengeluarkan susu dan bahkan menjadi gemuk-gemuk. Ya, jadi 2 tahun itu mereka mendapatkan keberkahan walaupun misalnya kagak dibayar sama anak yatim, tetapi Allah mendatangkan rezeki. Ini namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Ya, yang kadang secara akal kita kagak masuk akal. Ya, kebanyakan dari kita kan ngitung materi itu secara hitung-hitungan. Ya, kita bakasi segini, kita misalnya kerjanya ini dapatnya segini. Tapi sebenarnya Allah memberikan rezeki itu lebih banyak dari itu. Ya, kita melakukan ini maka akan dapat imbalan segini misalnya seperti itu. Tetapi Allah memberikannya kepada kita lebih dari itu. Ya, apapun yang kita lakukan selama itu baik, insya Allah akan Allah hadirkan rezeki-rezeki yang Allah kasih kepada kita dan keluarga kita. Jadi kita berusaha itu melakukan kebaikan dari hal yang kecil. Hal yang kecil kita lakukan, kita lupain. Ya, jangan sampai kita juga melakukan hal kebaikan kita jadi bangga-banggakan. Kita obrolin ke orang, kita sampaikan benar-benar riya, jadinya tidak dapat apa yang kita lakukan. Ya, kita berusaha tuh, jangan sampai kita punya amalan kita merasa bangga. Ya, ini salah satu yang dilakukan oleh Halimatus Sa'diyah yang menjadikan mereka berkah. Ya, kemudian setelah itu, setelah 2 tahun persusuan dibalikan ke Siti Aminah. Nah, sampai dah tuh mereka datang ke Mekah. Nah, sampai ke rumahnya Siti Aminah. Nah, kemudian ditok-tok. Ya, sudah tahu kehadiran Halimatus Sa'diyah, kemudian Siti Aminah membukanya. Nah, karena sudah lama enggak bertemu, Siti Aminah itu merasa sedih, ada kontak batin. Ya, bahkan dikisahkan Nabi Muhammad saling memandang sama Siti Aminah. Ya, anak umur 2 tahun gitu ya. Jadi ketika 2 tahun kagak pernah ketemu sama ibunya cuma berapa hari kemudian ditinggal. Ya, kalau dari kita ada yang berani enggak? Ya, misalnya anak kita nih baru lahir berapa minggu atau berapa bulan, kita taruh di kampung dah, kita susuin gitu misalnya sama orang yang soleha banget. Ya, ada yang berani enggak kayak gitu kira-kira? Ya, kita pasti mikir panjang. Ya, kita mau ngasih ke kampung sama orang yang benar-benar soleha, menjaga makanannya halal, kebersihan dan lain sebagainya. Udah menjaga itu semua, kita pun masih ragu. Benar nggak anak kita nih dijagain di sono? Tetapi Siti Aminah yakin Allah yang menjaga. Ya, makanya kita pun begitu. Kita yakin tuh Allah yang jaga. Anak kita semuanya yang punya kita itu semuanya titipan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa hak milik apapun itu. Ya, kalau kita sudah merasa itu menjadi hak milik, ketika hilang kita akan merasa kecewa. Ya, coba deh kita merasa punya motor, kalau hilang udah kecewa banget kita. Ya, motor gue nih udah beli susah-susah 18 juta nabung, kemudian hilang. Ya, karena kita merasa hak milik. Tetapi kalau kita yakin ini Allah yang kasih, ini titipan, insya Allah Allah kasih, jadi balik gantinya insya Allah ada juga yang gantinya. Tapi itu memang susah, proses ke situ memang susah. Ya, anggaplah uang 100.000 kita lagi butuh banget, hilang. Ya, kita merasa kesel. Ya, duit saya hilang nih. Taruh di mana sampai kita cari? Karena kita merasa memiliki. Begitupun ketika kita merasa memiliki sesuatu, maka ketika kita kehilangan sesuatu kita akan kecewa. Makanya kita hadirkan semua yang ada di diri kita ini semuanya titipan. Anak kita, istri kita, ya, benda-benda yang kita punya di rumah apapun itu semua titipan, kita latih itu semuanya. Ya, sama kayak tukang parkir deh, kita lihat ketika mereka menjadi itu titipan, ya mereka jaga saja. Ya, jaga, pelihara, lindungin. Nah, itu yang kita harus lakukan.
Ketika semuanya itu titipan, kita jaga, pelihara, lindungin. Ketika kita memang sudah qadarullah harus hilang dan rusak, itu sudah ketentuan Allah. Ya. Ketika misalnya nih ya, kita meninggalkan, kita kerja dari pagi sampai sore. Ya, anak istri kita kan otomatis siapa yang jaga di rumah? Ya, makanya ketika kita berangkat kerja misalnya dari pagi sampai sore, kita niatkan, ya Allah, saya titipkan istri dan anak saya di rumah. Kita nggak bakal bisa jaga anak istri kita 24 jam. Walaupun lagi masa pandemi deh. Ya, masa pandemi misalnya kita lebih banyak di rumah. Ya, ada masanya ketika kita ngantuk, ada masanya ketika kita capek. Makanya ketika di masa-masa itu kita mohon sama Allah, saya menitipkan anak istri saya ini semuanya. Biar nantinya Allah yang ikut menjaga. Ya, Allah ikut menjaga keluarga kita. Nah, jadi ini salah satu yang dilakukan oleh Siti Aminah. Walaupun merasa, ya Allah, anak yang saya sayangin satu-satunya langsung dibawa ke Bani Sa'ad, ya, di kampungnya Bani Sa'ad pada waktu itu. Ya udah, karena merasa memang itu titipan, tetap namanya orang tua sedih, wajar. Ya, ataupun misalnya anaknya yang dipondokkan, anaknya yang disekolahkan di luar daerah, ketika mereka pergi pasti kita sedih, itu wajar. Ya, manusiawi, tapi paling tidak kita sebagai orang tua kita mendoakan, memfasilitasi jika kita mampu dengan secukupnya saja, tidak berlebihan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dari kisah ini adalah ketika sudah disusuinya selama 2 tahun, ya, sudah dikembalikannya ke Siti Aminah. Kemudian ketika dikembalikan Siti Aminah, jadi udah mau digendong tuh, udah seneng banget tuh. Ya, ibunya Rasulullah saling memandang. Udah lama 2 tahun gak ketemu, disusuin, datang Halimatus Sa'diyah. Ketika itu datang juga kakek Rasulullah. Nah, jadi ketika itu disampaikan sama Halimatus Sa'diyah, boleh nggak anaknya saya dibawa lagi? Karena dari Halimatus Sa'diyah dengar katanya di kampung ini lagi ada wabah penyakit di kota Mekah. Ya, katanya lagi ada wabah penyakit. Kalau memang boleh, ya, Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad kecil ini, saya bawa lagi ke kampung saya. Ya, katanya begitu. Siti Aminah yang udah senang sedih lagi ketika dengar kayak gitu. Ya, anaknya baru datang, Rasulullah baru digendong, mau dibawa lagi karena memang dengarnya memang di kota Mekah terjadi wabah penyakit. Ya, namanya di kota, datang berseluruhan dari luar negeri manapun datang, maka penyakit pun banyak jadinya. Ya, kita kalau misalnya ada mau umroh, mau haji, pasti ada vaksin kan. Ya, ada vaksin disuntik biar kita menjaga imun tubuh kita, itu salah satu ikhtiar kita. Ya, namanya kita keluar negeri, banyak penyakit pun hadir juga nantinya. Makanya ikhtiar kita salah satunya dengan cara itu. Ya, dengan cara vaksin dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk, karena dari semua negara itu berdatangan. Ya, dari semua wilayah datang. Ya, pas mau dibawa tuh sama Halimatus Sa'diyah, Abdul Muttalib yang bijaksana ini baru menyampaikan. Ya, jadi memang benar di kota Mekah ini terjadi memang ada wabah penyakit. Ya, tapi dari Abdul Muttalib memutuskan boleh Rasulullah Nabi Muhammad kecil ini dibawa lagi ke sana. Ya, sampai usia berapa tahun? Sampai usia 5 tahun. Ya, boleh dibawa lagi. Kemudian kata Siti Aminah, ibunya Rasulullah, dengan sedih mengizinkan, ya, jawaban dari kakeknya ini, tetap dia mengiyakan, ya, tetap dia mengiyakan walaupun sedih, tapi dengan syarat beberapa hari Rasulullah ini, Nabi Muhammad kecil ini, tetap sama saya beberapa hari. Nah, jadi sama Siti Aminah dipegang beberapa hari, ya, dipegang beberapa hari, untuk berikutnya berapa hari lagi dibawa ke kampung Bani Sa'ad. Dibawa dah, kemudian sudah beberapa hari sama Siti Aminah, yang karena sedihnya udah berapa tahun gak ketemu, dibawa lagi sampai usia 3-4 tahun, ya, sampai usia 4 tahun. Ada yang mengatakan 5 tahun. Ya, jadi sampai usia 5 tahun, memang perjanjiannya sampai usia 5 tahun. Karena apa? Biar melatih bahasa Arabnya bagus. Ya, biasanya kan orang anak kecil kalau sudah pinter ngomong usia 4 tahun 5 tahun. Ya, usia 3 tahun sudah mulai merangkai kata. Ya, 2 tahun sudah melatih kata saat kata dikit-dikit.
3 tahun merangkai kata, 4 tahun 5 tahun sudah bisa berbicara. Makanya keputusan dari kakeknya Abdul Muthalib biar sampai 5 tahun deh di sana, biar bahasa fushanya baik, kemudian dididik sama di sana yang masih belum tercampur apa-apa. Jadi masih benar-benar murni. Sampai di 4 tahun, singkat cerita ada peristiwa namanya Syaqqus Sadr, ya. Ada peristiwa Syaqqus Sadr ataupun penyucian jiwa ataupun pembelahan dada, ya. Jadi ada peristiwa di sini adalah Syaqqus Sadr. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ketika lagi bermain dengan anaknya Halimatus Sa'diyah, ya. Jadi Halimatus Sa'diyah memiliki 3 anak, lagi bermain dan mengembala kambing. Jadi ketika itu lagi bermain enak-enak, kemudian datang malaikat. Ada yang mengatakan, ada dari hadis ada yang mengatakan ada sosok 2 burung, yang mana burung tersebut adalah malaikat Jibril. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihissalam wa yal'ab ma'al ghilman fa akhadahu fa sara'ahu fa syaqqa an qalbihi. Ya, jadi ketika mereka lagi bermain tuh, anaknya Halimatus Sa'diyah bermain bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah ditarik sama malaikat Jibril. Ya, fa akhadahu fa sara'ahu fa syaqqa an qalbihi, kemudian dibelah dadanya. Ya, fastakhrajal qalba, dikeluarkan hatinya, jantungnya. Ya, fastakhraja minhu 'alaqah. Ya, hadza hadzu syaitan minka. Jadi dikeluarkan hatinya yang kotornya, kemudian ada hitamnya. Nah, kemudian dikatakan apa? Hadza hadzu syaitan minka. Ini bagian setan, ya. Jadi ada hati yang berwarna hitam itu, ini bagian setan yang merasuk dalam diri Nabi Muhammad. Nah, jadi kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Tsumma ghasalahu fi tasdin min dhahabi bima'i zamzam. Kemudian dicuci tuh hatinya, ya, dengan air dengan wadah emas, kemudian dibersihkannya dengan bima'i zamzam, dengan air zamzam. Tsumma la amautu ma'ahadu fi makani wa ja'al ghilman yas'auna ila ummihi ya'ni dhi'rah. Ya, jadi kemudian ay maradatahu faqalu inna Muhammad qad qutilah. Kemudian setelah dibersihkan sama malaikat Jibril, hatinya itu udah dibersihkan. Udah dibersihkan, ada bagian yang memang di situ ada hitam. Hitamnya dibersihkan dengan air zam-zam. Ada yang mengatakan dengan wadah emas di sini. Kemudian apa yang dilakukan oleh anaknya Halimatus Sa'diyah? Mereka lari ketika melihat itu bahwasanya Nabi Muhammad diculik, kemudian Nabi Muhammad dibunuh. Ya, inna Muhammadan qad qutila. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah dibunuh, udah mati. Ya, karena apa? Dia melihat Nabi Muhammad dibelah dadanya. Ya, fastaqbaluhu wa muntafi'ul laun qala Anas wa qad kuntu ara athara dzalika fil mikhyat fi sadrihi. Jadi ketika mereka lari ke Halimatus Sa'diyah ibunya, inna Muhammad qad qutila. Ya, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah mati, dibunuh. Lapor ke ibunya itu Halimatus Sa'diyah. Kemudian ibunya langsung maranin siapa? Langsung maranin ke tempat Rasulullah. Ke tempat Rasulullah, kemudian bertemu dengan Rasulullah. Alhamdulillah Rasulullah pun masih dalam keadaan sehat walaupun sedikit pucat. Ya, ada kekhawatiran dari seorang ibu, ya, bahwasanya takut Rasulullah ini diganggu sama syaitan. Takut Rasulullah ini dibunuh sama orang. Karena apa? Tanda-tanda keberkahan ini termasuk sudah ada pada diri Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah itu tanda-tandanya sudah banyak. Orang mengagumi, ya, dengan ciri-ciri, walaupun belum diakuin sebagai nabi, tetapi ciri-ciri nabi sudah ada. Ya, ciri-ciri nabi udah ada dan dia akan menjadi orang besar. Ya, sampai kakeknya sudah menyampaikan ini akan menjadi sosok orang pemimpin, ya, seorang pemimpin yang besar. Nah, kemudian ketemu dengan Siti Halimatus Sa'diyah pada waktu itu. Udah ketemu tuh. Kemudian karena saking khawatirnya, cepet-cepet dah tuh Rasulullah dibawa ke Siti Aminah pada usia 4 tahun. Ya, jadi Rasulullah dibelah dadanya pada usia 4 tahun. Ketika lagi main bersama anak-anak persusuannya, anak-anaknya Halimatus Sa'diyah. Karena saking khawatirnya nanti Rasulullah takut dibunuh ataupun diganggu setan, akhirnya dibalikin ke Siti Aminah. Nah, akhirnya bersegera tuh Siti Aminah
membawa Rasulullah kemana, ke Mekah lagi. Sampai ke Mekah, ya, sudah sampai, singkat cerita sudah sampai ke Siti Aminah. Dan sesampainya di sana bahwasanya ini saya memberikan Rasulullah Nabi Muhammad kecil untuk kepada Siti Aminah. Kemudian Siti Aminah bingung sebenarnya, kan baru 4 tahun, sedangkan perjanjiannya 5 tahun. Kenapa dibalikkan? Ya, kenapa dikembaliinnya sekarang? Ya. Kemudian dikatakan sama Halimatus Sa'diyah, saya takut karena ada sosok yang kadang diceritakan sebelumnya Rasulullah dibelah dadanya, diceritakan tuh, ya, bahwasanya seperti itu. Sedangkan Siti Aminah sudah tahu nih, sudah tahu bahwasanya Rasulullah itu memang mempunyai kebesaran, keberkahan itu, tanda-tandanya. Ketika dilahirkan Rasulullah itu, ketika mimpinya Siti Aminah itu, kota Syam itu bersinar semuanya. Jadi Siti Aminah pun sudah sedikit meyakini bahwasanya ini akan menjadi orang besar. Ya. Kemudian datanglah Abdul Muthalib. Ya, kemudian datangnya Abdul Muthalib bahwasanya saya tetap menitipkan anak saya pada kamu sampai usia 5 tahun. Ya. Jadi ketika dimusyawarahkan, jadi saya tetap insya Allah masih aman bahwasanya Allah yang menjaga Rasulullah, Allah yang menjaga Nabi Muhammad ini. Ya, Nabi Muhammad kecil ini sudah dijaga sama Allah. Jadi Robnya sudah menjaga. Jadi udah nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Buktinya ketika anak-anak Halimatus Sa'diyah cerita Nabi Muhammad dibunuh, tetapi buktinya masih hidup. Ya, dibelah dadanya masih hidup. Ya, kalau bisa dibilang nih orang-orang orientalis, orang-orang Barat itu nggak mengakui, benar nggak nih Rasulullah dibelah dadanya. Ya, kalau di sini dikisahkan Anas bin Malik kan salah satu khadimnya, pembantunya Rasulullah. Ya, dia mengabdi sama Rasulullah lama. Ya, jadi mengabdi sama Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Dia katakan, wa qad kuntu ara athara dzalikal mikhyat fi sadrihi. Dia pernah melihat namanya pembantu, ya, misalnya ada orang yang kerja di rumah kita. Ya, Rasulullah misalnya lagi tidak pakai baju. Ya, di bagian atasnya kelihatan. Dia pernah melihat Rasulullah bagian atasnya kelihatan ada bekas jahitan. Ya, ada bekas jahitan di mana? Ara athara dzalika fil mikhyat fi sadrihi, di dadanya. Ini Anas bin Malik pernah melihat seperti itu. Ya, jadi Anas bin Malik pembantunya Rasulullah pernah melihat ketika Rasulullah tidak mengenakan baju ada jahitan di dadanya. Nah, jadi kisah ini benar nggak? Ini salah satu mukjizat yang ada pada diri Nabi Muhammad. Ya, kalau kita lihat ya, misalnya zaman dulu belum ada bedah, belum ada alat operasi semua modern sekarang. Ya, belum ada tuh. Kalau kita lihat sekarang operasi, misalnya operasi jantung. Jantungnya dikeluarin dengan waktu 20 jam, kemudian dimasukin lagi. Orang masih hidup nggak? Kita lihat masih hidup. Secara akal aja masih masuk akal. Ya, secara akal. Ya, tetapi kadang mukjizat itu memang di luar akal semua. Tetapi ketika orang-orang orientalis, orang-orang barat pengen mengatakan bahwasanya Rasulullah ini ceritanya cerita yang dibuat-buat saja, misalnya mengatakan ini cerita yang dibuat-buat saja, tetapi kita lihat sekarang pada era sekarang ketika menjahit jantung yang dibuka, dipasang ring dan lain sebagainya, orang masih bisa hidup. Ya, berarti ini menceritakan bahwasanya ini mungkin secara akal masih masuk, ya, secara akal kita masih masuk. Ya, jadi orang-orang Barat pun ketika mau bilang kayak misalnya nggak mungkin dibelah dadanya, ya, tetapi ini benar dilakukan oleh malaikat Jibril. Tujuannya buat apa? Untuk membersihkan hati Rasulullah, biar hati Rasulullah itu nggak kotor. Ya, biar ketika Rasulullah itu ada yang bagian setannya, bagian bagian yang rusaknya itu benar-benar dibersihin. Jangan sampai ada penyakit-penyakit hati dalam diri Rasulullah. Ya, jangan sampai ketika nantinya ketika anak-anak yang lagi main bersama Rasulullah dulunya bajingan misalnya kayak gitu, nggak mungkin. Jadi Rasulullah dari kecil itu sudah dijaga, ya, dari kecil itu sudah dijaga kemurnian hatinya, kemudian jiwanya, kebaikannya dan lain sebagainya, sehingga ketika dia nantinya menjadi seorang nabi pun benar-benar Allah jaga. Jadi memang sosok yang layak menjadi seorang nabi, sosok yang layak menjadi seorang pemimpin. Jadi untuk cerita jeleknya pun nggak ada, ya. Tetapi namanya Rasulullah manusia, ada hal-hal lupanya wajar. Ya, mungkin Rasulullah pernah lupa, ya, itu manusiawi. Rasulullah juga lapar, ya. Tapi Rasulullah punya mukjizat, ya.
Jadi Rasulullah punya mukjizat yang memang kadang khariqul adah, ya, di luar batas kebiasaan kita. Ya, jadi di luar batas kebiasaan kita, ya itulah yang mukjizat yang dimiliki Rasulullah. Rasulullah pernah lupa? Ya pernah. Ya, Rasulullah juga pernah lupa, namanya manusia. Ya, Rasulullah pernah meninggalkan sholat subuh, pernah sekali doang tapi seumur hidupnya. Kalau kita mungkin sudah berkali-kali, ya, tapi Rasulullah pernah ketiduran cuma sekali. Ya, dengan tujuan apa? Nanti bisa menjadikannya ini sebagai bentuk fikih. Ya, fikih biar kita ketika kita meninggalkan sholat subuh nanti bisa diqadha. Ketika Rasulullah dibangunkan oleh Bilal, kemudian udah kesiangan, ya dua-duanya kesiangan, akhirnya ya udah sholat, langsung Rasulullah sholat. Tetapi Rasulullah cuma sekali, ya memang benar-benar kecapean. Kalau kita nggak tahu nih sudah berapa kali kita tinggalkan. Nah, jadi oleh karena itu Rasulullah adalah sosok manusia yang mungkin memang ada kesalahan cuma sedikit sekali, sangat sedikit. Nah, jadi di luar kesalahan kita lah, ya, di luar kesalahan kita. Kalau kesalahan kita sedikit itu fatal. Apa buat Rasulullah fatal sebenarnya? Ya, kesalahan Rasulullah yang sedikit itu fatal. Makanya Allah benar jaga itu kesalahannya itu benar-benar yang Rasulullah lakukan itu bukan disengaja, bukan karena hawa nafsu. Ya, bukan karena hawa nafsu dan bukan disengaja, benar-benar karena bisa jadi lupa dan lain sebagainya. Kalau kita melakukan kesalahan bisa jadi karena hawa nafsu, marah karena hawa nafsu dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sudah dikembalikan ke Siti Aminah, tetapi akhirnya Siti Aminah tetap mempercayainya untuk dititipkan lagi sampai usia 5 tahun, digenapin lagi sampai 5 tahun deh. Akhirnya dibawa sama Halimatus Sa'diyah. Akhirnya karena dia meyakini bahwasanya Allah yang menjaga. Nah, jadi setelah usia 5 tahun baru dikembalikan ke siapa? Ke Siti Aminah. Nah, jadi kembalikan ke Siti Aminah sampai usia 5 tahun. Sampai usia 5 tahun sudah dikembalikan ke Siti Aminah, kemudian dirawat sama Siti Aminah. Kemudian Siti Aminah merawat Rasulullah sampai usia berapa? Ya, di usia 6 tahun Siti Aminah berencana untuk ziarah kemana? Ke Yasrib, untuk ziarah ke Yasrib, ke makamnya bapaknya Abdullah, bapaknya Rasulullah. Yuk kita ziarah ke Madinah. Ya, dulu kan nama Madinah Yasrib, sekarang sudah diganti nama apa namanya? Madinah. Sebelum nama Madinah namanya Yasrib, kemudian diganti sekarang sudah Madinah Al-Munawwarah. Ya, datang ke sana tuh untuk ziarah. Ya, karena bapaknya Rasulullah meninggal di sana. Sudah ziarah ke sana, bertemu dengan keluarga-keluarga bapaknya yang ada di sana, mereka berencana untuk pulang. Nah, ketika mereka berencana untuk pulang, di tengah perjalanan Siti Aminah sakit. Ya, Siti Aminah sakit, meninggal dah. Ya, jadi Siti Aminah pada waktu itu, ketika di tengah perjalanan sudah merasakan sudah tidak enak badannya, kemudian beliau meninggal. Ya, jadi di usia Rasulullah SAW pada waktu itu 6 tahun. Dan dikuburkan di situ. Ya, jadi kemudian Rasulullah dibawa ke siapa? Ke kakeknya Abdul Muttalib. Ya, dirawat sama Abdul Muttalib sekitar 2 tahun. Kakeknya begitu sayang sama Rasulullah. Karena ini salah satu cucu kesayangannya. Ya, cucunya Abdul Muttalib banyak. Ya, tetapi salah satu yang disayangnya bahkan itu melebihi anak-anaknya dari Abdul Muttalib. Ya, bahkan ketika bermain, ketika mau makan Abdul Muttalib ditanya, mana nih anak saya? Ya, aina ibni? Ya, maksudnya cucunya, di mana cucu saya Muhammad? Ya, di mana? Sampai benar-benar ditanya. Sampai pada waktu itu Nabi Muhammad diperintah untuk mencari ontaknya dari Abdul Muttalib yang hilang. Suruh cari, bahwa ada ontaknya hilang. Ya, jadi Abdul Muttalib ontanya hilang. Ya, Nabi Muhammad tolong cari ontak saya yang hilang. Dicari sama Nabi Muhammad kecil pada waktu itu. Dicari, kemudian gak ketemu lama dah tuh. Saking lamanya Abdul Muttalib sedih. Ini kemana ini Nabi Muhammad? Ya, ini kemana Muhammad kecil ini? Ya, sampai dia gak pernah merasakan rasa khawatir ketika Nabi Muhammad ini lagi hilang. Jadi kekhawatiran dia melebihi segalanya. Ketika Nabi Muhammad hilang ini khawatir banget. Sampai dia berdoa di Ka'bah. Akhirnya dia berdoa di Ka'bah dan mohon sama Rabbnya. Ya Allah, tolong kembalikan Nabi Muhammad saya. Akhirnya dengan izin Allah, Nabi Muhammad itu kembali ke hadapan Abdul Muttalib dengan ibilnya, dengan ontaknya. Akhirnya
Abdul Muthalib, saya tidak akan memerintahkan Nabi Muhammad lagi untuk mencari ibilnya, karena dia nggak pernah merasakan khawatir karena kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirawat tuh sama Abdul Muthalib 2 tahun, kemudian dirawat sama pamannya Rasulullah, Abu Thalib juga. Jadi itu tahapan-tahapan bahwasanya ketika periode Rasulullah masih kecil itu memang Allah kasih susah. Ya, Allah kasih susah. Ini adalah proses fase di mana ketika dia menjadi seorang nabi itu ada tingkatan-tingkatannya. Ketika kita mau naik jabatan di tempat kerjaan, maka kita akan usaha mati-matian. Kita akan belajar, akan bekerja dengan giat. Begitupun Rasulullah ada fasenya. Dari kecil aja udah dicoba. Ya, dari kecil aja sudah diberikan cobaan. Ya, bahwasanya cobaan yang paling berat itu dimiliki oleh para nabi. Ya, asyaddul bala yaitu dari para nabi. Ya, jadi asyaddul bala itu benar-benar cobaan yang paling berat itu adalah cobaannya para anbiya, termasuk cobaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja tentang kajian kita kisah Rasulullah pada masa kecil.